Kemudian langit dan bumi bisa langgeng karena keberadaannya tidak untuk diri sendiri, tadi sudah dijelaskan. Sesungguhnya Bodhisattva Maitreya, Bodhisattva Avalokitesvara, Buddha Kuan Yin, pada awalnya pun sudah Buddha, tetapi karena demi melintaskan umat manusia di dunia ini masih menggunakan Bodhisattva, panggilan Bodhisattva. Para bijaksana yang terhormat, Hoshe yakin bahwa kita semua yang datang dan berani berkorban bertugas pada masa pancaran putih ini, boleh dikatakan bahwa kita pasti adalah datang karena ikrar. Kita juga adalah Buddha dan Bodhisattva dari alam nirwana. Tidak ada keraguan sama sekali. Kita datang ke dunia ini adalah untuk mendampingi para Bodhisattva besar, mendampingi guru suci kita untuk melaksanakan misi pelintasan akhir zaman ini. Para bijaksana yang Hoshe hormati, langit dan bumi adalah teladan terbaik kita. Sebagai seorang pembina, kita meninggalkan ambisi pribadi kita dan memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada makhluk hidup. Toh akhirnya semua keuntungan itu akan kembali lagi kepada kita. Kita bisa membuat banyak makhluk, membimbing banyak makhluk mencapai kebudahan, maka kita sendiri pun akan mencapai kebudahan. Ini yang dimaksud dengan di belakang kemudian terdepan. Seorang pembina tidak mempunyai ambisi pribadi. Semua orang memiliki roh suci, dan roh suci kita semua adalah anak dari Laumu. Kita tidak membeda-bedakan. Pembinaan kita bisa terdepan atau ke belakang, itu yang menentukan. Karena kita membina diri dipandang oleh langit, diteliti oleh langit, diawasi oleh langit. Karenanya itu dalam kitab Injil dikatakan bahwa tangan kanan berbuat baik, jangan biarkan tangan kiri tahu. Begitu pula ketika kita berbuat kebaikan, ketika kebaikan itu tidak dipamerkan atau kita tidak menuntut pamrih, justru kebaikan itulah yang paling murni. Itu justru luar biasa nyaman dan luar biasa bahagianya. Tetapi ketika kita sudah melakukan kebaikan, kita pamrih, kita berharap dihormatin, berharap dibalas, berharap orang mengembalikan kebaikan ini kepada kita, maka kita sudah dibayar lunas. Itu akan merugikan kita. Kita hanya akan tetap menjadi orang yang punya rezeki besar mungkin, tetapi orang yang punya fans besar mungkin, tetapi kita tidak bisa mencapai tujuan akhir dari pembinaan kita, yaitu terbebas dari tumimba lahir, kembali kepada kapasitas kebudahan kita. Di dunia ini pupau yang paling besar bukanlah tentang harta, nama, tahta, dan cinta. Itu bukan pupau yang paling besar. Pupau yang paling besar adalah kembali kepada kapasitas kebudahan kita. Pupau paling besar kita sudah dapatkan semuanya saat sekarang ini. Kita sudah terlahir di masa pancaran putih. Kita sudah mendapat petunjuk dari guru suci. Kita sudah mendapat perlindungan dari langit. Kita sudah menjadi pembina yang terdepan. Kita sudah mendapatkan kesempatan untuk mengayomi umat manusia dan menggembleng kembali kapasitas kebudahan. Itu adalah upau yang paling besar, keberuntungan yang paling besar yang kita miliki. Tidak ada tandingannya. Pada masa-masa lalu ketika kehidupan Sang Buddha beliau, seperti dalam kitab Mila Juku Cencing ada dikatakan satu kata, Nian Hua Ying Zhen Kao San Sen, memelintir bunga membuktikan tingkatan dharma. Jadi pada waktu itu Buddha Sakyamuni beliau berada di dalam pertemuan dharma yang dihadiri oleh ribuan peserta. Beliau tidak mengucapkan satu kata pun, hanya memelintir bunga di depan mata dan kemudian melihat respon dari para peserta.
Pada saat itu yang merespon hanya Mahakasyapa. Mahakasyapa berdiri, tersenyum dan memberikan hormat. Pada waktu itu beliau berdua tidak mengucapkan satu kata pun. Tetapi Buddha paham, Mahakasyapa paham. Disitulah Dharma sejati itu diturunkan adalah seperti itu. Kalau kita membina, kita sama Buddha itu, sama guru suci kita akan ada sing-in, hati kita akan nyatu. Tidak ada kata-kata yang perlu diperlukan di sana. Ketika hati kita menyatu dengan Laumu, dengan penjuru bodhisattva, penjuru makhluk hidup, kita senantiasa akan bersuka cita, akan sangat bahagia, akan sangat nyaman sekali. Dalam tingkatan pembinaannya murid-murid dari Sang Buddha selalu mengingatkan kepada murid-muridnya dan membimbing murid beliau secara luar biasa. Contohnya saja, dua contohnya adalah satu, ketika Buddha akan parinibbana, Ananda bertanya kepada Buddha tentang apabila Buddha sudah tidak ada di dunia dan ada pengikut-pengikut Buddha, murid-murid Buddha yang melakukan kesalahan, yang tidak sesuai dengan Tao, tidak sesuai dengan Dharma, apa yang harus dilakukan? Buddha mengatakan abaikan. Mengapa harus diabaikan? Karena kita nggak bisa mencela orang terhadap kekurangan orang lain. Misalnya saja ketika Buddha parinibbana, ada salah satu, karena banyak murid lain sedang menangisi Buddha parinibbana, Mahakasyapa ada di situ, dan kemudian ada satu biksu yang agak tua tetapi baru masuk. Beliau malah mengatakan kepada semua orang, sudahlah, nggak usah nangis lah. Itu Buddha yang maksudnya guru yang si tua itu sudah meninggal. Dia nggak ada lagi yang membaweli kita. Beliau mengatakan demikian. Mahakasyapa beliau tidak mengucapkan satu kata pun, tidak mencela, juga tidak memarahi orang itu. Beliau hanya mengingatkan kepada murid-murid yang lain bahwa kita tidak terikat karena kehidupan ini memang ada pengaturannya. Ada kelahiran, pasti ada kematian. Nah, karenanya itu seorang pembina, dia bisa terdepan, dia bisa memimpin. Akhirnya Mahakasyapa adalah salah satu penerus firman dari Buddha Sakyamuni. Bisa terdepan karena memahami untuk mengayomi orang banyak. Bahkan mengayomi orang yang kesadarannya masih ngaco. Hatinya masih sangat ngaco, bisa mengayomi. Tetapi di lain sisi, Mahakasyapa adalah pembabar yang sangat tegas sekali. Terhadap Ananda, itu ada beberapa kali Mahakasyapa mengatakan bahwa Ananda adalah Lanhauren. Dia sering melakukan hal yang disebut dengan Chiatsupe. Lanhauren itu adalah orang baik yang munafik. Maksudnya orang baik yang keterlewatan gitu. Orang yang melaksanakan welas asih, tetapi welas asih ini tidak sesuai dengan Dharma, tidak sesuai dengan Tao. Jadi begitu Ananda adalah salah satu murid Buddha yang belum mencapai tingkat arahat ketika Buddha parinibbana. Padahal Ananda adalah sekretarisnya Buddha. Ananda banyak melakukan beberapa kesalahan karena selama menemani Buddha, beliau belum mencapai tingkat arahat, sehingga ada beberapa hal yang terlantarkan, terlewati. Bahkan ketika Buddha mengatakan akan tetap menetap di dunia ini 40 tahun lagi, Ananda tidak mengiyakan, sehingga akhirnya Buddha parinibbana. Setelah sepeninggal Buddha, Ananda digembleng oleh Mahakasyapa. Beliau kemudian seperti ketika satu kali Ananda mengundang Mahakasyapa untuk berwelasasi di kelompok biksuni, Mahakasyapa datang. Tetapi ketika sampai di tempat itu, ada biksuni yang tidak suka. Beliau mengatakan bahwa Mahakasyapa dibandingkan dengan Ananda adalah dari kasta Brahma, sehingga tidak ada pantas-pantasnya. Sedangkan walaupun Mahakasyapa sendiri sebenarnya adalah kasta Brahma, tetapi Mahakasyapa beliau adalah petapa gunung. Beliau tidak suka tinggal di tempat-tempat
yang mewah. Beliau sukanya di pegunungan. Maka Biksuni ini mengatakan bahwa Mahakasyapa tidak lebih baik dibandingkan Ananda. Dan mengatakan dengan lantang, padahal Mahakasyapa pada waktu itu sudah mencapai bodhisatwa, Ananda belum mencapai arahat, batin arahat. Mahakasyapa dengan sangat tenang mengatakan kepada Ananda, apakah itu benar? Bagaimana pendapat Ananda? Ananda mengatakan, wahai engkau yang maha bijaksana, janganlah engkau mendengarkan celoteh bodoh dari wanita bodoh ini. Jadi walaupun seorang pembabar sekalipun, ada saatnya dia mempunyai tanggung jawab untuk membimbing Hoshinya, mungkin kita sebut Hoshinya, dia punya tanggung jawab untuk membimbing. Apabila Hoshinya melakukan kesalahan, maka dia pun harus berusaha untuk meluruskannya. Karena itu tidak mudah untuk menjadi pandita di wihara kita. Ketika kita mendapat teguran dari pandita, kita harus bisa menerima dengan hati yang ikhlas. Karena pandita bertanggung jawab penuh. Apabila kita adalah seorang pembina yang sungguh-sungguh, kalau salah ya kita dibilang salah, kita harus terima. Hoshie sendiri pun selalu chanhui, selalu berucap chanhui kepada Lao Mu dan memohon kalau ada kesalahan semoga bisa menyadari sebelum merugikan orang banyak. Karenanya itu kalau kita mengerti bahwa roh suci kita pun tidak berebut dengan 7 indera kita. Bahkan roh suci kita pun demikian mulia, demikian agungnya. Lalu kalau kita mengikuti 7 indera kita berebutan di dunia ini, apalah gunanya? Karena memiliki te baru bisalah maju ke depan. Kalau tidak memiliki te mau maju ke depan, untuk apa?